Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp12.410.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Rabu, tanggal 5 April 2023 Masehi atau 14 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.043.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Saldo pengenalan ini Rp13.653.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Irwan Wahyudi LCMA dari Al-Amanah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Irwan Wahyudi LCMA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia, jamaah salat tarawih Masjid Al-Amin, semoga semuanya senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja Bapak, tanpa mukadimah. Dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui para ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang menyebutnya kaum fuqara dari kalangan muhajirin. Jadi mereka punya tempat berteduh khusus. Bahkan disebutkan tempat mereka itu tidak jauh dari masjid. Rasulullah suka menyambangi orang-orang itu.
Ketika Rasulullah menyambangi orang-orang tersebut, Rasulullah menawarkan sebuah penawaran yang luar biasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah kalian setiap hari Rasulullah pergi ke lembah api atau ke lembah Buqhan? Ini nama sebuah tempat. Lalu kembali dari lembah itu dengan membawa 2 ekor onta yang sangat besar, onta yang gemuk-gemuk. Kembali dari lembah itu membawa 2 onta yang besar tanpa membawa dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi. Ini tawaran Rasulullah kepada orang-orang yang berada di Suffah itu. Apa jawaban mereka? Mau ya Rasul. Ini tawaran yang sangat menggiurkan. Ditawarkan ke Rasulullah. Mau. Kita pun tentu juga mau. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kalian masuk ke dalam masjid. Lalu di dalam masjid kalian membaca 2 ayat dan mempelajari kitab Allah di dalamnya. Itu jauh lebih baik daripada 2 ekor onta yang kalian bawa dari lembah api itu. 3 ayat yang kalian baca itu jauh lebih baik dari 3 ekor onta saat itu. 4 ayat yang kalian baca jauh lebih baik daripada 4 ekor onta. Kenapa di sini Rasulullah menganalogikan dengan onta, Bapak? Karena saat itu onta itu simbol kekayaan, kendaraan yang mewah, harganya mahal. Kalaulah pada masa itu sudah ada mobil mewah, tentu mobil itu diberikan perumpamaan. Kalau saat itu, apa mobil yang paling mewah sekarang, Bapak? Rubicon. Ya, Lamborghini. Dan yang paling mahal dari itu semua itu dibuat perumpamaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat tadi ada 2 hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Rasulullah itu tidak melupakan sahabat-sahabatnya dari kalangan orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin. Rasulullah menyambangi mereka, menyediakan waktu khusus, menghibur mereka, mendidik sudah barang tentu dan seterusnya. Jadi tidak ada sahabat pun dari kalangan manapun. Kalau lihat dari sisi harta, dari sahabat yang kaya, yang miskin, melainkan semuanya itu disapu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang luput dari kunjungan atau silaturahmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika menghampiri mereka itu Rasulullah selalu membawa kabar gembira dan hal-hal yang mampu menyenangkan dan menghibur hati mereka. Bahkan kita tahu hadirnya Rasulullah bawa badan saja, Masya Allah, itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Apalagi Rasulullah membawa kabar gembira, berlipat-lipat kebahagiaan. Coba kita bayangkan, kalau seandainya Bapak, di tengah-tengah kita ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan bisa, bagaimana bahagianya kita, senangnya kita. Bahkan disebutkan, kalau lagi jihad Bapak Ibu, sahabat-sahabat itu, ketika diberikan kabar gembira tentang kerabatnya wafat, kerabatnya meninggal, bahkan anaknya meninggal, suaminya meninggal, itu
yang ditanya berikutnya itu lewat info seperti tadi Pak, itu lewat begitu saja mereka. Betul, mereka sedih. Tapi yang ditanyakan secara serius itu adalah bagaimana kita Rasulullah masih hidupkah? Jadi keberadaan, kehadiran adanya Rasulullah di tengah mereka itu melebihi segala dalam kehidupan mereka. Apa sebab? Karena Rasulullah SAW mampu memposisikan dengan baik dirinya di tengah-tengah masyarakatnya. Di antara caranya Bapak, rajin-rajin turun ke tanah masyarakat. Hadir, bawa hati, bawa badan, apalagi bawa bekal, bawa pemberian, bawa hadiah. Mudah bagi kita mengambil hati orang lain. Yang kedua, dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyebutkan dua ayat yang dibaca, yang dipelajari itu jauh lebih baik daripada dua ekor unta dari dua kendaraan yang mewah saat itu. Dua ayat yang dibaca Bapak Ibu itu jauh lebih baik daripada kendaraan mewah saat itu. Kalau kita mengikat pada masa sekarang ini, dua ayat yang kita baca dan menghadirkannya penuh kesungguhan, ketulusan, keikhlasan, keseriusan, itu jauh lebih baik daripada dua kendaraan mewah yang ada di rumah kita sekarang ini. Apa yang ada di rumah kita sekarang Pak? Innova, Mercedes. Sungguh dua ayat Quran itu jauh lebih baik daripada kedua. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tanbur. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa perniagaan yang tidak pernah merugi itu adalah ketika kita rajin baca Quran. Dan ini bagian daripada interaksi kita dengan Quran. Rajin baca Quran. Cara yang paling ringan, cara yang paling sederhana. Rajin baca Quran ini merupakan perniagaan yang tidak pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruginya Bapak. Tidak ada untungnya, yang ada untung terus. Tapi pertanyaannya adalah, adakah orang yang betul-betul serius Pak menggandrungi tilawah Al-Quran ini dengan penuh keseriusan? Ada, tapi cuma sedikit. Bahkan dalam penelitian terbaru Pak, kita baca penelitian umat Islam ketika diteliti, ternyata 80% Pak, itu ternyata tidak bisa baca Quran. Berapa persen? 80% itu tidak bisa baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, hak Quran mana yang kita tunaikan? Bacanya saja tidak bisa. Apalagi mentadabburinya, apalagi mengamalkannya. Dalam mengamalkan pun kita mengandalkan daripada Quran. Padahal masyarakat muslim sebagai muslim itu dituntut kita untuk menunaikan hak Quran ini dengan sebaik mungkin. Di antaranya setelah mengenal dengan sebaik mungkin itu adalah bagaimana kita berupaya untuk bisa membacanya sebanyak mungkin. Coba lihat riwayat itu Bapak. Banyak kan Rasul menjelaskan keutamaan orang yang banyak baca Quran. Belum lagi di bulan Ramadan ini. 2 ayat saja yang kita baca di luar Ramadan lebih baik daripada 2 sekarang. Apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana besarnya pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang pembicaraan kita. Singkatnya aja. Jadi intinya orang yang rajin interaksi dengan Al-Quran
Quran itu dengan penuh kesungguhan, setulus hati, sepenuh hati, mereka lah yang disebut dengan ahlul Quran. Di sini kita tidak mengatakan ahlul Quran itu orang yang harus hafiz Quran, tidak Pak. Harus hafiz Quran, tidak. Sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, yang disebut dengan ahlul Quran itu, entah itu mereka hafiz Quran, menghafal Quran, mesti ini yang paling utama, ataupun belum hafal Quran, tapi mereka mengimani dengan sepenuh hati, berupaya memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran, berupaya membaca Al-Quran, berupaya dengan penuh kesungguhan mengamalkan isi Al-Quran, menyesuaikan hidupnya dengan Al-Quran, berupaya membela Al-Quran dan seterusnya. Mereka ini yang disebut dengan Ahlul Quran. Orang kalau sudah disebut dengan Ahlul Quran, Ahlul Karamah, mereka ini yang disebut dengan Ahlul Karamah, penuh dengan kemuliaan. Allah curahkan dalam hidupnya itu kemuliaan. Orang yang terus memperbaiki interaksinya dengan Al-Quran, semuanya berkah. Waktunya berkah, badannya berkah, kesehatannya berkah. Karena Al-Quran sumber keberkahan. Anaknya berkah, istrinya berkah, semua dipenuhi dengan keberkahan. Ada seorang syekh dari Somalia itu di mana? Afrika. Mungkin ada habis Quran juga, anaknya sekolah di Al-Azhar. Syekhnya ini tinggal di Solo. Sekolahkan anaknya ini ke Al-Azhar sih. Anaknya sekarang itu imam besar di kota. Masih itu Syekh. Syekhnya itu kulitnya hitam. Tapi kalau lihat wajahnya, terang benderang bercahaya. Terlihat tahun Al-Quran kita. Namanya Syekh Abdul Rashid As-Sufi masih. Dia bercerita tentang ketika diundang dalam dialog wawancara itu. Wawancaranya bilang, tolong ceritakan kepada saya tentang kisah ayah yang viral itu. Dulu pernah dibawa ke Mesir berobat. Oh, cerita itu. Itu bapak saya dulu sakit, pingsan. Ya, pingsan. Ghaibuah, ihmad, pingsan. Koma bahasa kita. Dibawa berobat ke Mesir. Tinggal di Somalia, dibawa ke Mesir. Ketika pingsan itu, dokter di Somalia itu bilang nih tinggal menunggu matinya saja, tinggal menunggu wafatnya. Tapi sang anak yakin dengan pertolongan Allah dan karamah Al-Quran, dibawa bapaknya ini ke Mesir berobat. Dalam perjalanan itu, sang anak ini kan hafiz Quran. Sang anak yang kuliah ini hafiz Quran. Murajaah Quran sang anak ini. Ketika murajaah, itu ternyata salah. Siapa yang bikin salah itu? Bapaknya. Bapaknya yang lagi bisa diingetin. Salah. Kasih kode. Salah. Tapi lihat bapaknya itu bukan sadar, tapi ketika Quran salah, kesadarannya itu bertambah. Jadi beberapa kali salah diingetin bapaknya. Sampai di Mesir itu berubah. Sampai di Mesir itu pengecekan pertama dokternya bilang, ini mau dimakan di mana? Maksudnya Pak, ini nggak ada peluang sembuh. Langsung dokter bilang mau dipakai kemana? Di Makbul Hussein Wana atau di mana begitu. Tapi tetapi obat setahun pingsan. Biqadarillah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya ini sembuh, kemudian pingsan sembuh. Dan anaknya bilang, ini tidak lain dilakukan atas izin Allah karena karamah Al-Quran. Karena bapaknya punya wirid, yaumi itu wiridnya Pak, setiap 10 hari khatam 1 hari. Setiap 10 hari khatam 10 hari khatam sekali. Kalau Ramadan setiap 3 hari khatam 1 kali. Pulang anaknya ini dari Al-Azhar, yang ditanya bapak, kau berapa kali khatam dari bulan Ramadan? Alhamdulillah, 7 hari saya sudah khatam sekali. Bapaknya dikira senang, bapaknya marah. 7 hari baru sekali. Apa sebab bapaknya itu 3 hari itu 1 kali. Kamu 7 hari baru 1 kali. Mahasiswa belum nikah, belum punya anak, belum punya kesibukan, anak bapak. Kalau bapak di sini, insya Allah sudah berapa kali? Maaf ya, insya Allah. Sebulan Syekh ini, alhamdulillah,
Ya, hidup terus sampai 7 tahun. Panjang cerita tentang keberkahan Quran ini. Oleh karena itu Bapak, ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Bapak semua, mari perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, dimulai dari memunculkan rasa cinta, rasa rindu, ya, dan juga memahami kedudukan dan keutamaan Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, rahmat dan rahmat dalam kehidupan kita. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran wa syukran ala husnil ihtimam. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.